Assalamualaikum sahabat desainer semuanya. Pada kali ini kita berjumpa lagi di channel Algrafika Design. Oke semuanya, tema konten kita kali ini adalah cara mengopi file tabel Excel ke CorelDRAW. Di sini langsung to the point ya. Ini kan ada file Excel papan data PKK. Oke guys, kita buka dulu ya. Di sini ada file tabel yang akan kita copy ke CorelDRAW. Kemungkinan ini banyak desainer yang belum mengerti bagaimana cara mengopi dan paste ke CorelDRAW. Oke sahabat desainer, langsung aja. Ini sudah saya buka file Excel berupa tabel kotak-kotak yang akan kita copy ke CorelDRAW. Caranya pertama kita cek di Excelnya dulu ya. Kita cek di Excelnya, tulisannya kadang di Excel ini ada yang terhidden teksnya ya. Seperti ini lebih besar teks daripada garis, melewati garis. Jadi kita tarik dahulu sebelum kita aplikasikan Corel. Kita rapikan dulu di Excel dengan menarik di sini. Kemudian kita cek lagi yang lainnya. Biasanya itu ada yang terhidden, itu yang perlu diperhatikan. Seperti ini, sepertinya masih ada yang terhidden ke bawahnya nih. Oke ya, ada yang terhidden dan sudah terbuka. Oke sahabat desainer, sepertinya sudah aman ini tabel dari Excelnya. Maka untuk mengopi pastikan ke Corel, caranya gimana? Caranya sebenarnya tidak sulit dan mudah. Kalau misalnya kita ambil dari judulnya langsung dari atas ke bawah, kita blok dengan cara klik dari sudut ya, tahan mouse, kita blok sampai tulisan paling bawah, lalu klik kanan, kita copy, lalu kita buka Corelnya. Di sini yang perlu sahabat desainer perhatikan, cara memastikannya dia tidak boleh langsung paste. Karena apa? Karena langsung paste dia formatnya format tidak bisa diotak-atik atau tidak format vektor. Jadi caranya supaya berbentuk vektor, dia pastinya khusus dengan cara setelah kita klik dari yang atas ini, edit, klik, terus ada namanya paste spesial. Setelah kita klik paste spesial, biasanya lalu akan keluar tampilan seperti ini ya. Di sini ada 6 pilihan. Pilihan pertama Microsoft Office Excel Worksheet, Picture Meta File, Bitmap, Rich Text Format, Text Picture, Enhance Meta File. Jadi yang mana yang harus kita pilih? Di sini ada 2 pilihan yang harus kita pilih. Jadi kenapa 2 pilihan? Salah satunya kita coba, kalau kurang rapi atau ada kendala, kita coba pilihan yang kedua. Apa itu pilihan pertama? Pilihan pertama kita klik Picture Meta File. Ini ya, Picture Meta File. Oke, kita lihat. Biasanya kadang setelah dipasti ada yang ketinggalan setelah kita copy. Nggak semuanya masuk yang dari Excel tersebut. Maka daripada itu, setelah kita paste secara Picture Meta File, kita cek lagi, kita sesuaikan lagi dengan Excelnya, apakah ada yang ketinggalan. Kalau kira-kira sudah tidak ada, berarti aman, sehingga bisa kita set ke ukuran. Oke, cara kedua dari edit tadi, edit, paste spesial, lalu kita ambil Picture Enhanced
meta file ini ya, yang warna biru saya klik ini. Nah, lalu kita oke kan. Oke, maka seperti yang pertama tadi kita cek isinya ini yang kita copy dari Excel tadi, apakah ada ketinggalan atau enggak. Ini harus kita teliti, kadang ada yang ketinggalan. Kalau kira-kira aman, oke, berarti sudah bisa kita aplikasikan atau kita sesuaikan dengan ukuran desain yang mau kita buat. Oke, setelah kita pastikan secara ini, apabila kita mau aplikasikan atau kita masukkan ke ukuran desain, misalnya ini ya, desainnya 2 meter kali 1 meter ya. Ini saya pakai skala 1:10. Jadi supaya lebih aman, ini kita copy dulu ya, kita double dulu, kita copy supaya lebih aman. Sebaiknya kita convert bitmap dahulu ya, dengan resolusi DPI. Kalau ukuran skala itu biasanya, kalau saya itu 1000 saya buat. Kenapa 1000? Supaya tidak pecah ya, supaya hasil cetakannya bagus. Oke, ini file color modenya CMYK ya kalau untuk media cetak, RGB kalau untuk media visual. Oke, maka dia akan berbentuk bitmap seperti JPEG dan mati, dan dengan bebasnya kita besar kecilkan. Mungkin sahabat desainer bertanya, kenapa harus di convert bitmap? Alasannya, kalau masih berbentuk vektor, biasanya kalau kita perbesar, perkecil, terkadang file yang kita paste dari Excel tadi mau rusak, mau berubah posisi, ataupun kadang ada sini seperti apa namanya, sampah-sampah kecil-kecil. Akan tetapi dia terhitung ukuran. Kalau kita blok gini, dia masuk dalam ukuran. Jadi apabila kita perkecil, perbesar, kadang mau bermasalah. Jadi untuk menghindari hal-hal itu tadi, terlebih dahulu kita copy ya untuk stok ya, satu untuk stok, jaga-jaga ya. Ya, kita convert bitmap, DPI nya bisa dikatakan disesuaikan lah ya, jangan pecah. Color mode juga disesuaikan. Ini anti aliasing dicentang, transparent background dicentang, lalu oke. Setelah itu baru kita masukkan ke area ukuran desain. Ini kita tinggal tarik-tarik, kita sesuaikan. Kalau tidak ada berbentuk foto atau gambar JPEG, ini bisa-bisa aja kita tarik secara paksa, sesuaikan kira-kira masih kelihatan indah dalam pandangan desain, bisa kita tarik secara paksa ya, kita sesuaikan dengan ukuran. Tapi apabila ada foto atau gambar JPEG, misalnya ada gambar rumah, diusahakan jangan ditarik paksa ataupun diperbesar atau kecil secara paksa. Harus diperbesar dan diperkecil secara proporsional seperti ini ya. Ini apabila ada foto orang atau foto-foto lainnya ya. Ini kebetulan hanya berupa teks, jadi kita sesuaikan ukurannya secara bebas ya. Kita tarik kiri kanan, sesuaikan ya. Oke, kan sudah jadi. Jadi nggak perlu lagi kita desain ulang yang dari Excel, kita desain ulang lagi di Corel Draw, dan itu sangat membuang waktu. Apalagi posisi pekerjaan desain lagi banyak ya, dan ini sangat membuang waktu. Dan selanjutnya, apabila sahabat desainer semuanya ingin mewarnai kotak-kotak tabel ini, kita harus mewarnainya dari Excel.
tidak bisa dari Corel. Kenapa tidak bisa dari Corel? Karena file vektor yang kita paste dari Excel tersebut, ini ya, saya buka ungroup ya, ungroup. Dia bukan berbentuk blok, akan tetapi berbentuk garis-garis. Jadi kotak-kotaknya ini bukan sebuah kotak, ini hanya garis-garis dan tidak bisa bloknya ini kita warnai. Jadi caranya bagaimana supaya bisa kita warnai kotak-kotaknya? Caranya harus kita warnai terlebih dahulu di Excelnya. Contohnya seperti ini ya. Ini kan ada kotak-kotaknya, tabel-tabelnya. Ya misalnya di nama dusun ya. Di nama dusun ini mau kita warnai kuning backgroundnya ya. Kita klik nama dusunnya. Di sini kan ada gambar tinta cat tumpah ini. Kita klik warnanya, misalnya warna kuning. Kita klik kuning. Nah, maka dia akan berwarna. Dan ini contoh yang keduanya, mungkin ini blok kotak pangan ini mau kita warnain lain, misalnya warna hijau. Oke kan? Kalau mau semuanya berwarna, kita klik, kita blok semuanya ini, lalu kita klik warna yang kita inginkan, lalu kita klik warnanya seperti ini, maka dia akan menjadi berwarna. Dan apabila kita mau mewarnai tulisannya, misalnya nama dusun, nama dusun ini mungkin kita nggak mau hitam atau maunya warna yang lain, kita klik blok yang blok nama dusun. Ini tadi kan untuk kotaknya. Sekarang yang di sebelahnya ada logo ikon A. Ini untuk pewarnaan di teks, diketikan. Misalnya ini merah ya. Nah, berarti di sini merah. Nah, dan setelah kita warnai di Excel ini, misalnya ini kita warnai lagi ya kotak-kotak kecilnya dengan warna yang soft ya, misalnya warna cream kita warnai. Nah, jadi apa yang kita desain warna di Excel maka akan kita pastikan ke Corel juga. Oke, kita blok seperti pertama tadi, lalu kita copy, lalu kita buka file Corelnya. Dan langkah selanjutnya seperti semula, kita ambil edit, paste spesial. Ada dua langkah caranya seperti yang saya jelasin pertama tadi. Cara pertama secara Microsoft, secara picture meta file. Secara kedua cara picture enhanced meta file. Akan tetapi saya sering memakai picture meta file ini ya, yang warna biru. Oke. Nah, maka dia akan berwarna, kotaknya akan berwarna juga seperti kita warnain di Excel tadi ya. Karena apa yang kita warnai di Excel maka akan dipastikan juga warna di Corel ini kan. Jadi kalau ini namanya gimana ya, ilmu cara cepat. Karena apabila kita warnai atau kita desain ulang lagi maka sangat lama, memakan waktu. Nah, jadi anggap aja ini udah kita desain dari Corel, anggap aja. Dan selanjutnya seperti yang saya jelasin sebelumnya, kita convert bitmap juga dengan resolusi disesuaikan, jangan pecah, color mode disesuaikan. Oke. Baru kita masukkan ke area ukuran desain. Nah, seperti ini. Misalnya ada sini judul, mau diketik manual pun kita bisa ketik, karena kalau kita ketik judul ini kan nggak memakan waktu, masih bisa kita ketik di Corel kan. Jadi kita kasih tempat untuk judul di atas seperti ini, atau kalau ada mengetahui di bawah kita sesuaikan lagi, kita tinggalin tempat pengetikan mengetahui, dan di atas ini judul. Bagaimana sobat desainer semuanya? Kalau ternyata mengcopy paste tabel Excel ke Corel itu tidak sulit kan? Nah, seperti yang saya praktekkan ini. Oke sahabat desainer, mudah-mudahan bisa dimengerti. Lebih dan kurang mohon dimaklumi. Dan jangan lupa dukung channel
Algrafika Design agar kami bisa memberikan tutorial teknik cara dalam ilmu perdesainan khususnya CorelDRAW. Dan jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya ya, agar kami selalu memberikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.